Hai hai hai, kembali lagi di akun Family on Vacation. Udah lama banget, ada kali ribuan tahun aku nggak upload di YouTube ini. YouTube yang aku persembahkan untuk keluargaku, karena disinilah aku menyimpan semua kenangan kemana kita pergi. Oke, tanpa lama-lama aku mau review dulu ya. Ini kita sedang berada di Singapura. Kita mau menuju ke cruise karena rencananya kita mau naik kapal pesiar namanya Anthem of the Sea, bagian dari Royal Caribbean. Oke, karena kita memilih untuk langsung ke pelabuhannya ada di Marina Bay, maka kita memutuskan untuk naik mobil aja, untuk sewa mobil. Nah, ini kita udah sampai, terus langsung aja kita nitipin koper-koper kita, nanti akan dititipin dan kita tinggal melangkah masuk aja. Jangan lupa tunjukin semua administrasinya ya, kode booking. Dan sebelum kami naik kapal nih, kami memesan The Key. Jadi itu adalah salah satu fasilitas yang berbayar lagi, tapi kita tanpa antri, itu langsung aja kita masuk menuju ke imigrasi untuk melakukan pemeriksaan sebelum masuk ke kapalnya. Jadi beberapa lapis pemeriksaan ya. Kemudian ya udah langsung aja kita masuk. Ikuti aja alurnya, gampang kok karena banyak yang mengarahkan, banyak petugasnya. Nah, ini kita udah masuk menuju ke kapalnya, seperti ini jalurnya. Anakku happy banget. Nah, udah masuk ke kapalnya, kita mau makan siang dulu di Grande. Ini salah satu fasilitas dari The Key. Nah, ini dia, kita dapat menunya. Fine dining ya, tipikal restonya yang ini ada dari appetizer, main course sampai dessert. Makanannya awal-awal wow, lumayan lah gitu, tapi lama-lama mungkin ada bosannya ya. Oke, ini dia makanannya tuh. Selamat makan sebelum kita check in dan cek-cek fasilitas kapal. Tuh, ada dessertnya juga. Dan waitressnya juga ada waitress orang Indonesia, orang Bali, dan melayani dengan sangat baik ya. Oke, kita udah dapat kamar kita di deck 13, nomor 700. Nah, ini dia. Di sini kamarnya lumayan untuk kami berempat. Langsung aja kita lihat kamar mandinya seperti apa. Ruang mandinya terpisah dengan toiletnya tuh. Bersihkan, dan ini tiap hari dibersihkan ya, jadi tidak ada tuh rasanya jijik-jijikan karena memang petugasnya ngebersihinnya tiap hari. Dikasih handuk untuk kami berempat, terus aminitiesnya nggak ada, jadi bawa dari rumah. Dan kalau mau buang air tapi nggak suka pakai tisu, kita harus bawa bidet sebagai orang Asia ya. Nah, ini ukuran kamarnya nih. Di sini juga ada lemari penyimpanan yang lumayan luas untuk nyimpen koper-koper besar kita. Tuh, gantungan baju, jadi nggak usah bawa dari rumah karena udah disediain. Ini depan tempat tidur ada televisi, dan ini siarannya tentang kapal, tentang aktivitas yang ada di kapal ya. Oke, sebelah sini juga ada lemari. Tuh, lemarinya ada brankasnya juga. Terus di bawahnya ada laci-laci juga untuk nyimpen barang tuh. Dan tidak boleh bawa setrika ya dari rumah karena akan ditahan. Nah, di sini ada meja riasnya juga, terus ada komplimen air mineral, ada tempat sampah. Kemudian colokannya seperti ini, jadi persiapkan colokan tipe seperti ini ya dari rumah. Dan ada komplimen buah-buahan juga. Oke. Kemudian kita bergeser ke sebelah sini. Di sini ada lemari dengan hair dryer, juga nggak boleh bawa hair dryer dari rumah, jadi kita ikuti aja perjalanan ini dengan membawa pakaian aja karena akan ditahan ya. Nah, ini dia isinya. Kemudian di sebelah sini juga ada cooler tuh, lumayan untuk nyimpan makanan dan minuman, tapi tidak boleh bawa magicom ya. Nah, ini ada sofanya bisa dijadikan tempat tidur kalau malam, nanti akan diberesi oleh housekeepingnya. Oke, kita mulai pemandangan di luar. Pemandangan di luar ini masih bersandar ya, belum berlayar. Ini ada di pelabuhan Marina. Kemudian kita mau lihat
pemandangan dari kamar kami. Tuh udah kelihatan laut-lautnya, tinggal berlayar aja. Bisa santuy duduk di sini, menikmati laut. Oke, kemudian kita naik 15, karena tadi kita di lantai 13, kita mau naik ke paling atas. Di sini ada area untuk lari, ada lintasannya, terus ada kursi-kursi untuk santai, untuk berjemur. Kita bisa lihat juga ada kolam renang di bawahnya. Di sini juga ada live music pada jam-jam tertentu tapi ya. Nah ini daybednya tuh banyak, jadi kalau kamu suka panas-panasan, berenangnya juga banyak banget tipe kolam renangnya. Ada indoor dan outdoor, tinggal dipilih aja. Dan di lantai ini juga, di lantai 14 juga kita turun satu lantai, ada namanya wine jammer, dan ini bisa masuk berkali-kali ya. Kalau kamu mau makan siang, makan pagi, makan malam bisa masuk berkali-kali, tapi ada jam-jamnya. Cuman ini bebas, bisa masuk berkali-kali. Banyak makanan Asia, Western dan segala macam. Silahkan dicoba. Oke, next aku mau liatin fasilitas gamenya, tapi ini berbayar. Untuk kaum mendang-mending seperti aku tidak mengambil ini. Jadi aku mau mengambil fasilitas yang memang free ya, sudah kita bayarkan di awal bersama dengan tiket. Nah ini juga arena untuk bermain. Kalau mau main PS juga bisa, kita tinggal minta sticknya sama petugasnya tuh. Kita bisa lihat kan suasana permainannya, arena gamesnya seperti ini. Oke, ada pingpong juga. Cuman cepet-cepetan ya sama penumpang lainnya. Nah di luar juga ada permainan climbing, dan ini juga harus daftar. Jangan lupa persiapkan pakaian kita dan sepatu ya. Kemudian kalau mau main flow rider juga bisa, daftarin aja. Ini seru banget sih, cuman kami nggak nyoba ya, mager aja gitu. Jadi cuma liatin orang-orang aja main. Nah mungkin karena kami malas antri ya. Oke, kita sudah berlayar. Kita mau berlayar ke Penang. Jadi perhentian pertama ke Penang. Mungkin aku nggak banyak review pas kita turun karena hektik ya. Jadi aku mohon maaf, aku nggak bisa review. Tapi Penang so far sih menyenangkan, karena kami cuma dikasih waktu beberapa jam aja di Penang, dan kami bisa beli obat-obatan segala macem, beli oleh-oleh juga di Penang. Oke, makan malam juga kita pilih yang resto yang fine dining. Tuh menunya seperti ini, dan kita masih bisa makan lagi di restoran lain. Cuman kami karena udah kenyang, ya udah cukup di sini aja makannya sambil makan malam. Setelah makan malam kita melihat pertunjukan yang ada di tiap malamnya. Ini ada di studionya, seru-seru, sangat atraktif, sangat entertain. Kita bisa nonton, dan ini gratis. Kalau harus lihat di aplikasi ya, kalian harus download aplikasi Royal Caribbean karena jam-jam tayangnya ada di situ semua gitu. Jadi benar-benar harus up to date dengan aplikasi ya. Oke. Setelah nonton kita tidur. Besok paginya kita sarapan di Windjammer, resto yang sangat lengkap. Tapi prasmanan ya, biasanya kita makan yang fine dining, kalau ini prasmanan tuh, dari buah-buahan, Asia, Western food, ada semua. Nah kita tinggal pilih mau makan apa, dan jangan lupa tanya ini halal atau tidak untuk yang muslim ya, jangan lupa. Menunya sangat beragam, petugasnya juga membantu. Oke, mari kita jalan-jalan lagi. Kali ini kita mau mampir ke restoran pizza, ini juga free ya, namanya Sorrento's, dan ini bisa gratis juga. Jangan lupa tanya halal atau tidak, karena ada bahan-bahan yang tidak halal ya, jangan lupa bertanya. Di sini juga ada semacam toko-toko yang menjual berbagai peralatan, pakaian dan segala macam. Kemudian malamnya setelah kita dari Penang, malamnya aku habis makan malam juga masih nonton penampilan dari para kru kapal yang seru banget, yang
Kayaknya kalau bosan di kamar kita bisa ke sini nih, nontonin atraksi-atraksi mereka. Walaupun anak-anak gak ikut gak apa-apa, di kamar aja. Oke, besokannya kita ke darat lagi, kita ke Phuket. Tapi aku nggak bisa videoin karena suasana dan situasi tidak memungkinkan. Kemudian untuk naik kapalnya lagi, jadi ini kita harus naik kapal ya. Kalau yang di Phuket Penang kan bersandar. Kalau yang ini kita naik kapal dulu karena kapalnya tengah laut, naik kapal kecil untuk diantar ke Phuketnya gitu. Ini kondisi kita setelah balik dari Phuket ya. Tuh masih sepi kapalnya, bentar lagi juga penuh. Kita bisa pilih tempat duduk dan jangan sampai terlambat ya, karena dikasih beberapa jam aja. Jangan sampai kita keenakan jalan sehingga lupa untuk pulang. Oke, hari terakhir kami nggak bersandar, kita mau lihat ke solarium. Ini adalah area dimana tidak anak kecil ini jarang di sini. Jadi ini untuk dewasa ya katanya. Jadi di sini bisa duduk, ada restonya juga. Saking banyaknya resto di sini sampai kayaknya nggak semuanya aku cicipin deh. Nah, ini suasana kolam renang yang ada di solariumnya. Untungnya banyak kolam renangnya, jadi nggak khawatir untuk nggak dapat tempat berenang gitu ya. Oke, kita udah bersandar lagi di Singapura. Setelah Singapura, Penang, Phuket, Singapura lagi. Dan kita mau pulang ke Jakarta. Sampai bertemu lagi. Sekian dulu review Anthem of the Seas Royal Caribbean dari kami. Bye, semoga kita sehat selalu.